Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Perkenalan Data Mining dan Data Warehouse. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai moderator atas nama Muhammad Farid Amar, dan pemateri pertama kami ada Nur Samsi, dan yang kedua ada Nadila Sapitri. Baik, dari pemateri pertama saya persilahkan. Pendahuluan latar belakang masalah. Dalam era transformasi digital, data telah menjadi salah satu aset paling berharga bagi organisasi. Jumlah data yang dihasilkan terus meningkat secara eksponensial dan berbagai sumber seperti transaksi bisnis, perangkat luar, media sosial, dan aplikasi lainnya. Data yang tidak hanya memiliki volume yang besar, tetapi juga bervariasi dalam format serta dihasilkan dengan kecepatan tinggi. Tantangan besar yang muncul adalah bagaimana mengelola penyimpanan dan memanfaatkan data tersebut untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Untuk menjawab tantangan ini, teknologi seperti data warehouse dan data mining menjadi elemen penting dalam manajemen data modern. Pengertian data mining. Data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan data, ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, ataupun teknologi artificial intelligence (AI). Data mining sering disebut juga knowledge discovery in database atau KDD. Tujuan data mining. Yang pertama itu sebagai sarana menjelaskan atau explanatory. Yang kedua sebagai sarana konfirmasi atau konfirmatory. Yang ketiga sebagai sarana eksplorasi atau exploratory. Hubungan data mining dan data lainnya di bidang analisis market. Analisis pasar adalah teknik pemodelan berdasarkan teori. Jika seseorang membeli kelompok item tertentu, maka cenderung membeli item lainnya. Teknik ini memungkinkan mengencer, memahami perilaku pembelian dari pembelian. Informasi ini dapat membantu pengecer mengetahui kebutuhan pembeli. Dengan menggunakan analisis diferensial, perbandingan hasil antara toko dan berbeda antara pelanggan dan kelompok demografis yang berbeda dapat dilakukan. Pengertian data warehouse. Data warehouse atau gudang data adalah sebuah sistem yang bertugas mengarsipkan sekaligus melakukan analisis data historis untuk menunjang keperluan informasi pada sebuah bisnis ataupun organisasi. Fungsi data warehouse. Yang pertama, mempermudah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mempermudah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memberikan data yang konsisten. 4, membantu mengoptimalkan return on investment atau ROI. Dan terakhir, memberikan insight seputar historical data. Komponen data warehouse. Adapun beberapa komponennya yaitu yang pertama metadata, gudang data, tools akses, manajemen gudang data, dan tools ETL. Adapun contoh data warehouse pada berbagai perusahaan. Pada perusahaan di dalam bidang retail, perusahaan yang bergerak di dalam bidang retail ini juga membutuhkan data warehouse. Sedangkan untuk contoh data warehouse di dalam perusahaan retail ini bisa dipergunakan di dalam beberapa kegiatan. Untuk beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dengan menggunakan data warehouse adalah melakukan pelacakan pengiriman. Menariknya lagi, dengan menggunakan data warehouse bisa dipergunakan untuk melakukan prediksi pada beberapa perilaku konsumen. Adapun pertanyaan yang telah kami terima dari kelompok lain, yaitu
Yang pertama, menurut kalian data mining dan data warehouse berbeda atau tidak? Jelaskan. Yang kedua, jelaskan apa itu ETL dan berikan contohnya. Dan ketiga, apa peran utama dari data warehouse dalam manajemen data? Keempat, bagaimana cara kerja dan teknik data mining? Adapun jawabannya, yang pertama, data mining dan data warehouse berbeda. Keduanya merupakan sistem manajemen data yang saling berkaitan namun memiliki tujuan, proses, dan hasil yang berbeda. Jawaban nomor 2, Extract Transport Load atau ETL merupakan proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber dalam satu penyimpanan yang konsisten. Contohnya, data flow, data prop, Marlogic, Oracle, Amazon Redshift, and SQL. Yang ketiga, peran utama warehouse dalam manajemen data adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dari berbagai sumber. Nomor 4, cara kerja data mining. Yang pertama, memahami bisnis dan tujuan proyek. Yang kedua, memahami data. Yang ketiga, mempersiapkan data. Yang keempat, melakukan data modeling. Yang kelima, melakukan evaluasi. Dan yang keenam, melakukan deployment. Adapun teknik data mining. Yang pertama, klasifikasi atau mengelompokkan data berdasarkan label yang diinginkan. Yang kedua, pengelompokan atau mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Yang ketiga, asosiasi, menemukan data berdasarkan hubungan antara apa yang ingin dibeli. Pola sekuensial, menemukan pola atau kebiasaan dalam cara bertindak. Prediktif, atau menemukan pola yang dapat digunakan untuk menebak apa yang akan terjadi di masa depan. Outlier detection, mengidentifikasi anomali pada pola data. Regression, atau mencari pola nilai numerik. Dan yang terakhir, forecasting atau prediction, memprediksi nilai yang akan dicapai pada periode tertentu. Kesimpulan, data mining dan data warehouse adalah dua teknologi penting dalam pengelolaan dan analisis data yang saling melengkapi. Data warehouse berperan sebagai fondasi untuk penyimpanan data terstruktur dari berbagai sumber, memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan, menyimpan, dan menganalisis data secara historis. Sistem ini memberikan landasan yang stabil bagi pelaporan dan analitik bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.